Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Heidi Heriani Putri Susronegoro, Randy Kurniawan Tanuwijaya, Charles Anugrah Waruwu, Armando Bonisius Noti, dan Zaidan Al-Rizky ingin menjelaskan sedikit tentang peraturan perusahaan. Selamat menyaksikan. Peraturan perusahaan berisi tentang tindakan indisipliner dan juga bagaimana mendisiplin buruh serta contoh tindakan yang indisipliner dan juga berisi tentang hubungan perusahaan dengan buruh. Intinya PP berisi hal-hal lebih detail dan penegasan. Pembentukan peraturan perusahaan dikaitkan dengan pembentukan serikat pekerja dan pembentukan perjanjian kerja bersama. Perusahaan yang belum memiliki peraturan perusahaan akan membawa dampak pada sisi hubungan kerja, yang menyangkut hak dan kewajiban pengusaha dengan pekerja, buruh. Berdasarkan norma yang telah diatur. Sehingga apabila terdapat hak dan atau kewajiban yang tidak dipenuhi oleh kedua pihak dan atau salah satu pihak, akan terdapat rujukan guna menyelesaikannya. Contoh beberapa hal yang dapat diatur dalam peraturan perusahaan yaitu tata cara pembayaran upah, pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat, tata cara pengajuan dan jadwal pemberian cuti, pengaturan libur kerja, dan batas usia pensiun. Dengan membuat peraturan perusahaan, maka perusahaan sudah menghindari adanya potensi konflik atau sengketa. Peraturan Perusahaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 Angka 20. Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Pasal 108. Peraturan Perusahaan. Ayat 1. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh sekurang-kurangnya 10 orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. 2. Kewajiban membuat peraturan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku bagi perusahaan yang telah memiliki perjanjian kerja bersama. Pasal 109. Peraturan perusahaan disusun oleh dan menjadi tanggung jawab dari pengusaha yang bersangkutan. Pasal 111. Peraturan perusahaan sekurang-kurangnya memuat 1. Hak dan kewajiban pengusaha, 2. Hak dan kewajiban pekerja atau buruh, 3. Syarat kerja, 4. Tata tertib perusahaan, 5. Jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan yaitu maksimum 2 tahun. Baik, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan. Dalam pasal 1601 BW menentukan, peraturan perusahaan adalah peraturan yang ditetapkan oleh pengusaha, di mana peraturan tersebut hanya mengikat buruh jika buruh yang bersangkutan menyetujuinya secara tertulis. Sedangkan pada pasal 1A PMTK nomor 2/78 menentukan, peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat oleh pengusaha tentang syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Sedangkan pada pasal 1 ayat 1 Keputusan Menteri nomor 48/2004 menentukan peraturan perusahaan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang di dalamnya memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Terima kasih. Beberapa pendapat para sarjana mengenai peraturan perusahaan antara lain Meyers and Olbers. Peraturan perusahaan adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur syarat-syarat kerja yang dibuat oleh pengusaha yang berlaku bagi seluruh atau sebagian buruh-buruhnya. Kedua, Pitlo. Peraturan perusahaan adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat majikan yang memuat masalah-masalah intern atau tata tertib. 3. Campuisen. Peraturan perusahaan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh majikan dan turut menentukan isi perjanjian kerja. 4. Delangs. Peraturan perusahaan adalah peraturan yang ditetapkan oleh majikan yang berada di samping perjanjian kerja.
Peraturan perusahaan bertujuan untuk menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban pekerja, serta antara kewenangan dan kewajiban pengusaha, memberikan pedoman bagi pengusaha dan pekerja untuk melaksanakan tugas kewajibannya masing-masing, menciptakan hubungan kerja harmonis, aman dan dinamis antara pekerja dan pengusaha, dalam usaha bersama memajukan dan menjamin kelangsungan perusahaan, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Terima kasih telah menyaksikan video dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.